Ya. Jadi sekali lagi bahwa observasi kelas itu bisa dilakukan sampai tanggal 30 Mei 2024. Kemudian berbekal waktu 4 bulan untuk pelaksanaan kinerja guru dari 1 Februari sampai 30 Mei 2024, guru dapat menyusun agenda pelaksanaan dengan leluasa sesuai kemampuan. Sedangkan untuk kinerja kepala sekolah baru akan dimulai pada Maret 2024, namun kepala sekolah dapat bersiap dengan menyimak informasi-informasi berikut, dan informasi ini pasti Bapak Ibu sudah memahami semua, karena kan pasti ada tahap observasi, kemudian observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan sampai terakhir itu adalah refleksi tindak lanjut. Nah, saya mungkin untuk halaman ini sampai di sini. Kemudian, nah, Bapak Ibu, ini hal-hal penting lainnya dulu saya sampaikan, bahwa ini ada beberapa miskonsepsi yang beredar. Yang pertama itu adalah banyak guru beranggapan bahwa Kombel dalam sekolah sebagai pemenuhan RHK itu harus terdaftar di PMM untuk bisa mengeluarkan sertifikat. Padahal itu sekali lagi salah ya Bapak Ibu. Komunitas belajar itu pada dasarnya ditujukan sebagai wadah bagi guru untuk saling belajar dan saling berbagi praktik baik guna meningkatkan kompetensinya sehingga mendukung peningkatan kinerja. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu di sekolah punya komunitas belajar dan belum terdaftar di PMM, tidak bermasalah kalau seandainya Bapak Ibu mengeluarkan sertifikat. Nah, kemudian komunitas belajar dalam satuan pendidikan tidak harus terdaftar di PMM untuk mendorong budaya belajar antar guru, sehingga komunitas belajar dalam satuan pendidikan perlu diberikan keleluasaan termasuk mengelola kebutuhan belajar bagi guru dan mengeluarkan sertifikat sebagai bentuk apresiasi bagi guru. Itu yang saya tahu, seperti dia punya RHK-nya adalah menjadi peserta berbagi praktik baik dalam komunitas belajar. Jadi ini hal yang mudah Bapak Ibu. Kalau seandainya harus terdaftar dulu di PMM, saya tidak membayangkan bagaimana dengan teman-teman kita, guru-guru kita yang ada di daerah terpencil 3T. Jadi miskonsepsi kalau seandainya ada yang berkata bahwa uh, Kombel itu harus terdaftar di PMM dulu. Kemudian ada yang lain Bapak Ibu, ada miskonsepsi yang beredar bahwa Kombel dalam sekolah harus menjadwalkan webinar di PMM. Itu sesuatu yang salah ya Bapak Ibu, padahal komunitas dalam satuan pendidikan dapat menyusun jadwal kegiatan sesuai dengan kesepakatan pengurus yang disarankan berkontribusi ya bersama kepala sekolah. Kegiatan komunitas belajar dalam satuan pendidikan tidak diwajibkan dilakukan melalui webinar di PMM. Jadi silakan Bapak Ibu menyusun agenda waktu mungkin 1 bulan 2 kali atau tergantung Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu menyusun sesuai dengan apa yang ingin Bapak Ibu lakukan dalam komunitas Bapak Ibu. Kemudian webinar komunitas belajar di PMI merupakan kegiatan opsional. Opsional berarti bisa ya, bisa juga tidak, yang dapat dilakukan oleh komunitas belajar sehingga dapat membantu guru mengikuti kegiatan secara daring, Bapak Ibu. Oke. Yang berikut ini beberapa miskonsepsi lagi yang beredar bahwa semua guru dan kepala sekolah bisa menjadi penilai aksi nyata. Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu ada memilih RHK penilai aksi nyata, bisa diubah ya, bisa diedit. Karena penilai aksi nyata guru atau kepala sekolah itu yang telah melalui serangkaian proses rekrutmen sebagai penilai aksi nyata di PNM, sehingga tidak semua guru dan atau kepala sekolah dapat atau harus menjadi penilai aksi nyata. Hanya mereka yang berminat dan lulus rekrutmen yang dapat menjadi penilai aksi nyata, sehingga memilih jenis pengembangan kompetensi tersebut. Jadi seperti saya Bapak Ibu ya, salah satu
penilaian aksi nyata tahun 2022 dan tahun 2024 ini. Dan mungkin ada beberapa guru yang bertanya, kapan sih penilaian aksi nyata kita diperiksa atau aksi nyata kita ditelaah? Ini kami lagi menunggu waktu untuk pembekalan yang terakhir. Kemudian kami akan memeriksa. Jadi Bapak Ibu tunggu saja. Itu tahap pertamanya bulan April sampai Maret dan April, dan tahap kedua itu Mei dan Juni. Jadi pasti Bapak Ibu akan diperiksa ya. Jadi kita tunggu saja. Nah, kemudian Bapak Ibu ada lagi kesalahan atau miskonsepsi yang beredar bahwa tanda tangan sertifikat komunitas belajar sekolah itu harus ditandatangani pengawas. Jadi tidak perlu ya Bapak Ibu ya, komunitas belajar dalam satuan pendidikan menjadi kewenangan tanggung jawab kepala sekolah. Jika komunitas belajar dalam satuan pendidikan akan menyelenggarakan kegiatan atau pembuktian kegiatan tidak harus berupa sertifikat, melainkan dapat berupa bukti lain selama disetujui kepala sekolah. Jadi kalau seandainya ada yang berkata bahwa harus seminar, harus pengawas, atau mungkin eh, dari dinas dan seterusnya, itu sesuatu yang salah Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kepala sekolah atau penggerak komunitas bisa membuat sertifikat sendiri ya untuk memenuhi RHK yang Bapak Ibu pilih. Kemudian Bapak Ibu, ada beberapa miskonsepsi lagi yang beredar, guru melupakan tugasnya untuk mengajar karena kesibukan dengan berbagai kesibukan administrasi dengan adanya pengolahan kinerja di PMM. Bapak Ibu, padahal faktanya tidak tidak benar Bapak Ibu. Pengolahan kinerja di PMM bagi guru dan kepala sekolah hanya sebagai alat bantu yang memudahkan dalam pengolahan kinerja. Bapak Ibu, saya termasuk guru yang memilih lebih dari 200 RHK ya Bapak Ibu ya, poin. Kan minimalnya 32, tetapi saya tidak merasa itu sesuatu yang berat. Kenapa? Karena saya melakukan hal itu. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu hanya memilih 32 poin, silahkan. Jangan sampai memberatkan Bapak Ibu. Ada banyak guru-guru juga yang mengikuti misalkan diklat nasional dan 2 sampai 3 hari, padahal dia tidak memilih RHK itu, dan itu merupakan sesuatu yang salah Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu memilih komunitas belajar, berarti komunitas belajar itu sertifikat yang dikeluarkan oleh komunitas belajar Bapak Ibu di sekolah, atau mungkin beberapa gabungan beberapa sekolah atau gabungan beberapa guru mata pelajaran di kecamatan, silahkan Bapak Ibu. Tetapi kalau seandainya dikelat 2 3 hari, itu berarti tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pilih. Jadi kita harus memastikan bahwa apa yang kita lakukan atau apa yang kita ikuti itu harus sesuai dengan apa yang kita pilih, RHK yang kita pilih dalam saat perencanaan. Jangan sampai kita merasa bahwa dengan pengolahan kinerja mengganggu, padahal itu sesuatu yang salah. Kemudian pengolahan kinerja di PMM justru mengurangi beban administrasi guru dan kepala sekolah karena perencanaan lebih fokus, sederhana, dan mudah. Jadi saya bilang tadi, silakan Bapak Ibu memilih 32 poin minimal kan. Kemudian pelaksanaan berfokus pada kinerja yang relevan dilakukan, yaitu minimal satu praktik kinerja, minimal 32 poin pengembangan kompetensi, dan pengumpulan dokumen akuntabilitas yang rutin tersedia. Kemudian penilaian terfokus pada kinerja, peningkatan kinerja melalui praktik kinerja dan pemenuhan sasaran perilaku kerja. Jadi seperti itu Bapak Ibu, jangan sekali lagi jangan sampai eh, kita dengan PMM ini beranggapan bahwa saya terganggu sekali dengan pembelajaran Bapak Ibu. Saya bilang tadi, saya akan kasih tunjuk, saya memilih itu 200 poin lebih, padahal itu juga saya sudah mengurangkan. Kalau seandainya saya tambahkan lagi dengan penilaian aksi nyata, padahal saya tidak memasukkan itu sudah sangat banyak. Saya tidak memasukkan, saya tidak memasukkan guru penggerak karena memang saya guru penggerak angkatan pertama, jadi tidak bisa lagi dimasukkan. Jadi memang sangat banyak poin-poin itu. Oke, yang berikut Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu ada beberapa hal lagi tentang tanya jawab. Oh, ini tentang pemilihan target perilaku sudah ya. Kemudian kalau jadwal observasi tidak sesuai dengan yang diajukan, apa boleh? Boleh Bapak Ibu ya, tidak apa-apa.
jadwal observasi di kelas tidak sesuai dengan jadwal observasi yang telah diajukan melalui PMM, tidak bermasalah Bapak Ibu. Pastikan Bapak dan Ibu guru mendiskusikan perubahan jadwal dengan kepala sekolah yang akan mengobservasi untuk disepakati bersama. Jadi kami di sekolah itu banyak. Kemarin kan tanpa sadar ada beberapa kegiatan libur. Dan akhirnya setelah itu kami harus berdiskusi, Pak, kami ini sekolah juga langsung menetapkan, kepala sekolah menetapkan tanggal yang baru bagi kita. Yang penting Bapak Ibu setiap apapun yang kita lakukan kita harus diskusi dengan kepala sekolah. Apakah observasi kelas hanya bisa dilakukan di bulan Maret saja? Bapak Ibu, observasi kelas dapat dilakukan selama periode tahap pelaksanaan di bulan Februari sampai bulan Mei. Jadi jangan sampai kita takut bulan Maret ini jadwal kita itu selesai ya. Tidak Bapak Ibu. Apalagi kalau sekolah-sekolah yang punya banyak guru, itu sangat sulit sekali. Jadi Bapak Ibu sampai bulan Mei. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu yang punya guru sedikit, silakan. Mau dihabiskan di bulan Maret juga tidak masalah. Yang penting sudah didiskusikan dengan kepala sekolah. Nah, ini bagaimana jika atasan saya adalah PLT kepala sekolah kemarin, kebetulan saya adalah seorang guru ya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya kepala sekolah kemarin itu sudah di beberapa minggu yang lalu itu sudah bisa berkonfirmasi diri sehingga juga bisa memeriksa guru-guru ya. Jadi Bapak Ibu yang PLT silakan melihat lagi. Nah, kalau Bapak Ibu ada mengalami masalah, ini silakan Bapak Ibu hubungi pusat bantuan melalui PMM ya Bapak Ibu. Kemudian telepon pusat bantuan di 177 dan surat elektronik pengaduan ya di kemdikbud.go.id. Nah, yang berikut Bapak Ibu, ini kemarin kita dapat materi di pembekalan Bergema. Bergema itu adalah salah satu program dari tim PMM yang dipilih hanya beberapa komunitas di seluruh Indonesia dan saya adalah salah satunya. Bapak Ibu tentang penguatan dan tanya jawab pengolahan kinerja guru. Oke, Bapak Ibu, eh, RUU ASN kan telah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara itu tanggal 31 Oktober 2023 dan poin pentingnya itu pada pasal 40 yaitu pengolahan kinerja pegawai ASN dilakukan untuk pencapaian tujuan dan saran organisasi melalui peningkatan hasil kerja dan perbaikan perilaku secara terus-menerus, kemudian penguatan peran pimpinan, dan penguatan kolaborasi antar pimpinan dengan pegawai ASN, antar pegawai ASN, dan antar pegawai ASN dengan pemangku kepentingan lainnya. Kalau pasal 41 itu Bapak Ibu, pengolahan kinerja pegawai ASN itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dilaksanakan melalui suatu mekanisme kerja yang fleksibel dan kolaboratif. Pada pasal 42, pengolahan kinerja pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 berorientasi pada hasil kerja dan perilaku kerja pegawai ASN, kemudian pengembangan kinerja pegawai ASN, kemudian pemenuhan ekspektasi pimpinan dalam rangka pencapaian kinerja organisasi dan yang berikut dialog kinerja yang intensif antara pimpinan dan pegawai ASN. Bapak Ibu, saya akan kirimkan ya, akan kirimkan materi ini ke Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu lebih memahami lagi. Jadi ini adalah transformasi tentang tata kelola manajemen ya yang sedang dilakukan oleh Kemdikbudristek. Jadi ada prajabatan yang kita lakukan, kemudian dalam jabatan dan program jabatan nanti saya akan kirimkan, tapi saya akan menunjukkan ada beberapa hal saja Bapak Ibu. Yang pertama transformasi pengolahan kinerja guru dan kepala sekolah dan transformasi ASN ini Bapak Ibu sebagai bagian dari transformasi pengolahan ASN yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita dan juga Kemenpan RB dalam melakukan transformasi pengolahan kinerja yang diatur melalui
Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara dan Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Kalau untuk transformasi guru dan kepala sekolah, Bapak Ibu bisa nanti sebentar saya tunjukkan juga di mana letaknya. Itu sebagai panduan teknis untuk kontekstualisasi pada bidang pendidikan telah terbit Perdirjen GTK nomor 7607 garing B titik B1 garing HK titik 03 garing 2023 untuk mendukung penerapan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui PMM. Saya akan lanjutkan saja Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah arah transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang pada intinya ini kan kita adalah pengelolaan kinerja sebagai pembelajaran. Ini untuk kita ya. Saya akan lanjut saja Bapak Ibu ya karena sebentar mungkin saya akan mengirimkan materi ini. Nah, saya mengingatkan kita Bapak Ibu bahwa variabel pengolahan kinerja guru itu kan ada 4. Jadi ada praktik kinerja, kemudian pengembangan kompetensi, kemudian perilaku kinerja, dan berikut adalah dokumen akuntabilitas. Jadi Bapak Ibu untuk variabel penilaian itu kan nomor 1 praktik kinerja yang saat kita lakukan observasi kelas dan perilaku. Jadi ini adalah variabel-variabel penilaian ya, variabel penilaian praktik kinerja dan perilaku kerja. Jadi perilaku kerja ini adalah perilaku akhlak ASN yang sudah dikontekstualisasikan yang sudah kita rencanakan ya. Jadi ada yang berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sedangkan untuk pengembangan kompetensi itu variabel pertimbangan dari pimpinan Bapak Ibu. Jadi jadi Bapak Ibu kategori kegiatan itu adalah pendidikan, pelatihan, non pelatihan, kontribusi, eh, komunitas, kemudian kontribusi sumber belajar. Ini menjadi variabel pertimbangan dari atasan kita. Dan kemudian dokumen akuntabilitas itu yang wajib dikumpulkan adalah dokumen yang menunjukkan akuntabilitas pegawai dalam melakukan kinerja tugas sesuai tugasnya. Jadi ini tidak dinilai tapi dikumpulkan, wajib dikumpulkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus memahami ini jangan sampai kita terlalu berfokus kepada RH yang kita pilih. Oleh sebab itu Bapak Ibu pilihlah sesuai dengan kekuatan Bapak Ibu. Apa yang ingin Bapak Ibu lakukan yang tidak memberatkan Bapak Ibu. Sehingga kemarin saya sempat banyak melihat di TikTok itu banyak guru yang bersungut karena dengan PMM, dengan pengolahan kinerja, banyak guru yang tidak masuk ke kelas. Padahal kan tidak sepenuhnya seperti itu. Saya bilang tadi bahwa saya juga memilih lebih dari 200 poin. Itu pun saya sudah mengurangkan. Tapi saya merasa bahwa tidak mengganggu saya, kecuali saya tugas luar baru itu yang mengganggu, ya. Kemudian Bapak Ibu keempat variabel di atas akan menjadi acuan pejabat penilai kinerja dalam melakukan penetapan predikat kinerja pegawai. Kemudian eh, predikat kinerja akan menentukan angka kredit yang diperoleh pegawai. Angka kredit itu kan Bapak Ibu kan ada nilainya sangat baik, 150%, kemudian baik, 100% dan cukup dan seterusnya. Jadi kalau seandainya kita punya angka kreditnya itu sangat baik nilainya, berarti kita bisa naik pangkat kan dengan cepat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Eh, kita lanjut Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang saya akan lewatkan. Nah ini Bapak Ibu. Ini pemaknaan lebih lanjut variabel pengolahan kinerja kepala sekolah dan guru. Untuk kategori prioritas Bapak Ibu, untuk guru itu praktik kinerja yang dilakukan guru dan menjadi prioritas peningkatan kinerja berdasar observasi kinerja. Kalau untuk kepala sekolah, praktik kinerja yang dilakukan oleh kepala sekolah dan menjadi prioritas peningkatan kinerja berdasarkan observasi kinerja ini dinilai Bapak Ibu. Kemudian tadi yang saya sudah bilang bahwa ini dia menjadi pertimbangan adalah pengembangan kompetensi, pilihan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan apresiasi karir pegawai di masa depan, serta kesesuaian dengan kebutuhan dan tujuan satuan pendidikan. Kemudian Bapak Ibu untuk yang dinilai juga adalah perilaku kerja yang saya bilang tadi bahwa ada 7 ya. Ada akuntabel, ada kompeten, ada harmonis, ada loyal, ada aktif, ada kolaboratif, dan ini dinilai mulai pada tanggal 1 Mei 2024. Kalau Bapak Ibu melihat di akunnya kepala sekolah.
Dan ini hal-hal yang harus dikumpulkan ya oleh kepala sekolah. Kalau beberapa waktu yang lalu kan cuma dua, tapi sekarang sudah lima, Bapak Ibu. Saya lewatkan saja. Ini tingkatan kinerja kita ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama itu adalah praktik kinerja. Kalau kepala sekolah itu peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru, dan kemudian peningkatan praktik kinerja kepala sekolah melalui observasi kinerja. Jadi untuk guru itu adalah eh, peningkatan praktik kinerja guru melalui observasi kinerja. Kalau untuk pengembangan kompetensi Bapak Ibu, itu ada dua juga. Untuk kepala sekolah itu pengolahan kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tendik, tenaga kependidikan. Kemudian juga pengembangan kompetensi kepala sekolah. Jadi pengembangan kompetensi guru ya kalau untuk guru. Kemudian pengolahan penugasan guru dan tenaga kependidikan itu ada pengelolaan tugas tambahan guru dan tendik itu untuk kepala sekolah. Kemudian untuk guru itu pelaksanaan tugas tambahan guru. Kemudian Bapak Ibu untuk pengelolaan kurikulum dan perencanaan satuan pendidikan untuk mendukung pembelajaran itu ada penyusunan KOSP, kemudian ada pengelolaan pelaksanaan pembelajaran, kemudian ada penyusunan rencana satuan pendidikan, dan juga penyusunan laporan pengolahan satuan pendidikan yang harus kepala sekolah masukkan ya, ditambah juga dengan kehadiran guru ya. Nah, itu ya. Jadi kalau untuk guru kan kontribusi dalam penyusunan ya KOSP, kemudian pelaksanaan pembelajaran, dan untuk perilaku kerja Bapak Ibu sama-sama ya. Kepala sekolah juga perilaku kerja berakhlak dan juga guru sama. Nah, Bapak Ibu ini ya yang saat kita pilih kemarin di saat perencanaan kita memilih tergantung dari kita pelapor pendidikan. Jadi kalau seandainya saya memilih disiplin positif, jadi dia punya berbeda juga ya, dia punya rubrik penilaian berbeda. Jadi kita aturan kelas ada 8 Bapak Ibu ya, tergantung Bapak Ibu pelaporan pendidikan gimana. Kalau di sekolah kami itu kebetulan lapor pendidikannya itu semuanya hijau, jadi diberikan kebebasan bagi guru untuk memilih sesuai dengan apa yang akan dia lakukan. Jadi yang pertama itu adalah praktik kinerja. Yang kedua Bapak Ibu adalah pengembangan kompetensi. Ah, tadi ada 18 RHK ya, 18 pilihan kegiatan dalam pengembangan kompetensi. Bapak Ibu sekali lagi jangan sampai kita memilih RHK-RHK itu yang memberatkan kita. Ini masih ada kolom edit atau maaf menu edit. Silakan Bapak Ibu mengedit kalau seandainya Bapak Ibu merasa itu sulit. Saya akan melanjutkan Bapak Ibu ya. Kemudian untuk dokumen akuntabilitas Bapak Ibu ini dokumen KOSP disusun bersama kepala sekolah dengan melibatkan guru secara partisipatif, kemudian dikumpulkan oleh kepala sekolah sebagai bukti dukung bersama sehingga guru tidak perlu mengunggah lagi. Kemudian Bapak Ibu untuk rangkuman kehadiran itu disusun oleh kepala sekolah untuk memastikan bahwa guru hadir dalam melaksanakan pembelajaran di ruang kelas. Dikumpulkan oleh kepala sekolah sebagai bukti dukung bersama sehingga guru tidak perlu lagi mengunggah. Iya, jadi Bapak Ibu bagaimana formatnya? Silakan Bapak Ibu di satuan pendidikan membuat format masing-masing ya, karena tidak ada format yang baku dari pusat. Nah, ada beberapa format yang saya lihat seperti kemarin di bulan Januari langsung per minggu. Silakan Bapak Ibu membuat ya, karena ini kan Bapak Ibu masuk di kelas dan yang lebih mengetahui itu adalah di satuan pendidikan. Bapak Ibu silakan membuat format yang terbaik ya. Mau satu lembar atau dua lembar silakan, tapi diubah dulu ke dalam bentuk PDF. Kemudian untuk bukti dukung tugas tambahan, seorang guru dapat menyelesaikan tugas tambahan sesuai dengan penugasan dan atau kesepakatan bersama kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu ini tugas tambahan ini kan opsional. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak mempunyai tugas tambahan, ya udah, karena itu kan tugas tambahan itu sesuai dengan apa yang disampaikan atau diberikan oleh kepala sekolah. Pemberian tugas tambahan juga dilakukan dalam bentuk surat keputusan atau surat tugas yang dibuat oleh kepala sekolah. Kemudian bukti dukung berupa dokumen refleksi yang dilampiri surat keputusan, surat tugas dikumpulkan oleh guru. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ah, kita lanjut. Nah ini Bapak Ibu yang keempat itu adalah 7 aspek yang berakhlak itu.
Ini cuma contoh dua aspek ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu melihat sendiri hal-hal yang Bapak Ibu pilih. Kemudian aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kinerja guru pasti Bapak Ibu guru ya sebagai pegawai. Jadi guru sebagai pegawai mendapat pembimbingan selama proses pengolahan kinerja untuk peningkatan praktik kinerja yang berdampak pada kualitas pembelajaran dan yang berikut pimpinan kepala sekolah ya. Kepala sekolah adalah pejabat penilai kinerja yang berwenang dalam memantau dan membina kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja sebagai pegawainya. Ada banyak orang yang bertanya, Pak, apakah di sekolah kami bisa guru-guru senior atau guru-guru yang bertugas sebagai wakasek kurikulum itu karena gurunya banyak, bisakah dia membantu kepala sekolah dalam melakukan observasi kelas? Nah, Bapak Ibu soal seperti ini silakan Bapak Ibu diskusikan dengan kepala sekolah di satuan pendidikan masing-masing sehingga ada kesepakatan ya Bapak Ibu ya. Ya, silakan Bapak Ibu dengan satuan itu tugasnya kepala sekolah, tetapi silakan di satuan pendidikan Bapak Ibu juga berdiskusi. Nah, kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan. Nah, ini relasi dan tanggung jawab antara aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kinerja guru di PMM. Kalau kepala sekolah itu memantau pelaksanaan hasil kerja eh, pada tahap diskusi, persiapan, dan observasi kinerja dan perilaku kerja. Kemudian pelaksanaan pembinaan kinerja terkait praktik kinerja pada tahap diskusi, upaya dan refleksi tindak lanjut. Kalau guru pasti merencanakan, kemudian mendapat bimbingan dan umpan balik yang baik dari kepala sekolah, kemudian mendiskusikan upaya perbaikan bersama kepala sekolah untuk siklus pengolahan kinerja berikutnya. Jadi kita harus tahu juga bahwa observasi itu bukan menjadi nilai akhir di dalam pengolahan kinerja kita. Kemudian tahapan praktik kinerja guru, saya meyakini bahwa Bapak Ibu juga sudah tahu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap penilaian. Untuk tahap pelaksanaan itu kan diskusi persiapan dulu. Eh, Seperti sekarang kan bulan puasa, ada beberapa sekolah yang menurunkan jam, dan mungkin hampir semua sekolah ya menurunkan jam pelajarannya. Kalau SMA kan ada yang turun. Nah pertanyaannya, kalau saya cuma 2 jam kan, itu saat saya melakukan observasi kadang-kadang tidak waktunya tidak baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu sebelum masuk usahakan Bapak Ibu diskusi awal dengan kepala sekolah. Kenapa saya bilang seperti ini? Misalkan Bapak Ibu memilih em, indikator eh, disiplin positif. Bapak Ibu kan tidak perlu lagi mengulang lagi misalkan eh, kesepakatan kelas yang telah dibuat. Tinggal yang penting Bapak Ibu melakukan sudah menyampaikan Pak saya sebentar gini 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 atau hal-hal yang mungkin Bapak Ibu merasa bahwa hal-hal ini tidak perlu lagi dan sudah diskusikan dengan kepala sekolah. Kemudian juga observasi kinerja yang dilakukan oleh kepala sekolah, kemudian diskusi tindak lanjut, kemudian upaya tindak lanjut, kemudian refleksi tindak lanjut, kemudian lagi nanti Bapak Ibu akan melakukan yang namanya diskusi persiapan. Bapak Ibu saya minta maaf saya matikan kamera karena memang di sini sinyal saya tidak baik, Bapak Ibu. Kemudian tahap penilaian, guru akan dinilai oleh kepala sekolah berdasarkan 3 aspek dari indikator D1 lapor pendidikan. Jadi yang pertama itu upaya refleksi, upaya belajar, perubahan praktik. Jadi rating tersebut akan menjadi basis dalam merekomendasikan predikat kinerja guru kepada kepala sekolah. Kepala sekolah akan menentukan nilai akhir Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu ya saya tidak perlu menjelaskan lagi karena terlalu banyak. Saya akan mengirimkan materi ini kepada Bapak Ibu di grup ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya silakan juga. Sebentar saya mengirimkan materi ini sehingga Bapak Ibu bisa membacanya dengan jelas. Tapi sebelumnya Bapak Ibu saya supaya tidak lupa, saya mengirimkan daftar hadir dulu ya Bapak Ibu ya. Silakan mungkin sertifikatnya akan dikeluarkan besok atau malam ini tergantung. Nah, saya kan
sedikit mencontohkan Bapak Ibu ya di pengolahan kinerja di PMM Bapak Ibu. Nah, sekali lagi saya mengingatkan Bapak Ibu bahwa silakan Bapak Ibu memasukkan tugas-tugas tambahan atau juga Bapak Ibu memasukkan RHK-RHK Bapak Ibu, bukti-buktinya sertifikat atau apa-apa ya. Saya mengingatkan Bapak Ibu saja ini kan ada tampilan terbaru di bagian beranda di atas itu ada seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu belum mengerti tentang pengolahan kinerja, Bapak Ibu bisa klik di pelajari panduan di sini Bapak Ibu. Pelajari panduan. Nah, di sini semuanya ada Bapak Ibu tentang pengolahan kinerja, baik surat edaran, baik video tutorial, kemudian panduan teknis, kemudian panduan teknis untuk guru dan kepala sekolah. Tadi kita baca ya Bapak Ibu ya tentang Perdirjen GTK nomor 7607 garing B1 B titik B1 ini ya. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu kepala sekolah juga belum mengerti tentang hal apa yang harus dikumpulkan, silakan Bapak Ibu mengklik saja di sini. Di saat Bapak Ibu mengklik, nah akan muncul hal-hal yang di bagian bawah ya Bapak Ibu ya, yang mungkin Bapak Ibu rasa kurang terlalu memahami, semuanya ada di sini. Saya akan tunjukkan sedikit ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu ini mengenai RHK RHK. Kalau seandainya Bapak Ibu mau merubah juga silakan. Ini ya Bapak Ibu, banyak sekali RHK, ada 18 yang kemarin kita lihat, ada juga dengan jam-jamnya, ada hal-hal yang mungkin Bapak Ibu belum mengetahui lebih dalam lagi tentang RHK RHK, jangan sampai salah. Silakan Bapak Ibu juga bisa membacanya. Ada hal-hal baru ya yang ada di sini. Contohnya sebentar untuk kepala sekolah di bagian bawah ini adalah bukti-buktinya juga. Nah, ini Bapak Ibu ada beberapa hal yang harus dikumpulkan oleh kepala sekolah. Silakan Bapak Ibu tinggal membacanya saja atau tinggal mendownload dan memberinya kepada kepala sekolah untuk dipelajari. Kemudian, Bapak Ibu kita kembali lagi ke pengolahan kinerja. Nah, saat kita membuka sebagai pegawai, Bapak Ibu silakan untuk memprint perilaku kerja kita. Ini ya, di bagian perilaku kerja supaya jangan sampai kita lupa. Karena tanggal 1 Mei itu lagi sudah dinilai dan saya meyakini bahwa kepala sekolah mungkin sudah melihat perilaku kita selama ini. Nah, kemudian untuk tugas tambahan, Bapak Ibu silakan kalau seandainya Bapak Ibu ada mengalami masalah, silakan ubah rencana hasil kerja di atas ya. Ini sudah dikeluarkan dari tanggal 29 untuk fitur ubah rencana ini. Silakan Bapak Ibu tinggal mengubah, tinggal ubah. Yang penting Bapak Ibu sudah berdiskusi dengan atasan. Mungkin Bapak Ibu mau hapus atau mau ubah, silakan. Tapi saya mau tunjukkan sedikit di sini tentang peraturan yang berlaku. Nah, Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa tugas tambahan itu bersifat opsional, tidak berlaku untuk semua guru. Jadi kalau ada guru yang punya tugas, silakan. Ada guru yang tidak punya tugas juga kan tidak bermasalah ya Bapak Ibu. Kemudian tugas tambahan itu hanya dapat dilakukan oleh guru. Dan yang berikut guru dapat memilih lebih dari satu tugas tambahan berdasarkan surat keputusan dan atau surat tugas yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah. Dan ini adalah dasar-dasar hukum dari tugas tambahan ya Bapak Ibu ya. Di sini semuanya terdapat dalam Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu sudah mendapatkan misalnya contoh-contoh laporan wali kelas, guru piket, silakan Bapak Ibu mencari googling di YouTube di Google saja,
Bapak Ibu Permendikbud nomor 15 tahun 2018 ini, Bapak Ibu akan mencocokkan. Nah, itu tugas-tugas semuanya sudah ada di situ ya. Di sini yang berbeda hanya Bapak Ibu, kalau siangnya Bapak Ibu sebagai operator dapodik, itu di Permendikbud nomor 79 tahun 2015, kemudian bendahara sekolah itu pasal 41 Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022, dan ini tim pencegahan dan penanganan kekerasan itu di Permendikbud nomor 46 tahun 2023. Jadi saya mengulangi sekali lagi bahwa tugas tambahan itu bersifat opsional, tidak berlaku untuk semua guru. Bagi guru yang memilih untuk melaksanakan tugas tambahan, atasan akan mempertimbangkan sebagai salah satu faktor dalam penilaian kinerja. Sementara bagi guru yang tidak melaksanakan tugas tambahan, kinerja Anda akan dinilai berdasarkan faktor lain di luar tugas tambahan. Jadi Bapak Ibu tinggal silakan, ada selanjutnya ini ada banyak hal tentang pengelolaan kinerja. Jadi Bapak Ibu ini ya di peraturan yang berlaku. Saya kembali. Hal yang sama juga Bapak Ibu, maaf, untuk tugas tambahan ini silakan Bapak Ibu kumpulkan, bisa dari laptop atau juga dari bukti karya. Saya kembali Bapak Ibu untuk kita punya kita punya RHK ya di pengembangan kompetensi. Bapak Ibu, ini saya bilang bahwa saya memilih 216 poin. Kebetulan saya memilih itu adalah pelatihan mandiri ya. Ya, pelatihan mandiri kan tahun kemarin kan Bapak Ibu bisa dicek di sini bahwa bukti dukung itu kan tahun yang beberapa bulan lalu kan kita tahu bahwa dari tahun 2024 saja. Sedangkan ini baru rubah saja bahwa bukti dukungnya itu dari tanggal 1 Januari 2023. Jadi yang penting dia belum pernah dilakukan untuk periode pengelolaan kinerja sebelumnya dan sudah didiskusikan dengan atasan. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Saya sebenarnya memilih hanya dua, tetapi karena saya di tahun 2023 dan 2022 itu saya punya sertifikat itu 20-an lebih. Jadi Bapak Ibu saya langsung memasukkan yang paling tingginya itu 4. Nah, sekarang kalau pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah saya bisa merubah kalau seandainya saya sudah mengumpulkan? Bisa, Bapak Ibu, dan sebentar kita lihat sama-sama. Kemudian, Bapak Ibu, saya juga memilih tentang sebagai observasi praktik pembelajaran. Ini jadi komunitas kami di sekolah itu ada melakukan salah satu program namanya mengente kelas. Kalau orang Ambon bilang itu mengente, artinya kami berkunjung. Dan itu juga yang merupakan salah satu eh, program kami, andalan kami di sekolah. Jadi kami tetap memilih ini ya Bapak Ibu ya, supaya kami saling memberi masukan, supaya teman-teman guru itu lebih semangat. Dan juga saya juga yang kalau seandainya saya bisa belajar dari guru lain lagi. Kemudian saya juga kebetulan sebagai penggerak komunitas. Kemudian saya juga memilih narasumber. Ya, kebetulan saya banyak sekali menjadi narasumber. Kemudian Bapak Ibu, saya juga memilih sebagai peserta berbagi praktik baik. Jadi kami di sekolah itu sudah menyusun jadwal-jadwal ya. Ada komunitas sekolah, ada juga komunitas mata pelajaran. Kebetulan guru kami 50-an lebih. Jadi ada yang guru mata pelajaran, jadi ada juga yang sekolah. Pak, pertanyaannya, apakah di saat kami melakukan komunitas guru mata pelajaran, apakah kami bisa membuat sertifikat? Nah, ini pertanyaan yang baik. Bapak Ibu kan sudah melakukan komunitas. Jadi silakan Bapak Ibu, itu sudah melakukan. Yang penting Bapak Ibu bisa lihat bahwa Bapak Ibu mempraktik baiknya apa. Ya, kemudian tanggal berapa, jangan sampai di saat membuatnya itu salah. Kemudian Bapak Ibu, saya juga memilih sebagai eh, ini ya, sebagai fasilitator. Kebetulan saya adalah fasilitator guru penggerak, jadi saya memilihnya. Kemudian saya juga memilih mengikuti ini ya, bimbingan teknis. Nah, di tahun 2023 itu saya punya sertifikat banyak sekali. Jadi saya memilih dia punya kegiatannya itu sampai akhir 4 saja Bapak Ibu ya. Jadi kemudian juga Bapak Ibu saya juga ada memilih tentang seminar lokakarya karena kan kalau saya beranggapan bahwa seminar atau webinar
itu kan webinar, itu kan web dan seminar. Jadi kalau saya mengikuti seminar atau webinar, saya bisa memasukkan di dalam poin-poin ini, di dalam RHK ini ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita salah memasukkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya belum memasukkan juga sebagai penilai aksi nyata Bapak Ibu. Jadi saya sudah mengurangi banyak hal. Tetapi ini karena saya sudah melakukannya, jadi saya tidak merasa berat walaupun 200 poin itu lebih Bapak Ibu. Jadi sekali lagi jangan sampai kita memilih yang tidak bisa kita lakukan. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah sekarang pertanyaannya kalau seandainya saya ingin mengubah atau misalkan di saat saya mengecek ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya saya mau mengubah yang sudah saya kumpulkan, tinggal Bapak Ibu ubah saja, ubah saja. Kemudian Bapak Ibu tinggal centang, yang penting sudah diskusikan. Kemudian saya sudah berdiskusi. Ini kan kita punya RHK-nya pelatihan mandiri. Mohon maaf, jaringan saya kurang terlalu bagus hari ini. Iya ya. Nah, Bapak Ibu, kita kita bisa melihat di RHK yang kita pilih tadi kan kita mau ubah karena mungkin salah mengirim sertifikat. Kita bisa ganti di target kuantitas ini saja Bapak Ibu. Nah, bisa di tiga atau mungkin kalau ada yang lebih dari empat silahkan dipilih lalu pilih simpan di bagian bawah simpan ya. Lalu disimpan. Nah, saat kita buka Bapak Ibu ini bisa digantikan. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini bisa digantikan. Jadi tadi yang saya tidak bisa mengedit, sekarang sudah bisa diedit. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu ingin mengedit juga silakan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu yang saya bisa bagikan hari ini. Saya mohon maaf sinyal saya kurang terlalu baik di hari ini. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya, silakan Bapak Ibu untuk menuliskan Bapak Ibu pertanyaan di kolom chat ya. Nah, silakan Bapak Ibu untuk menuliskan pertanyaan. Saya sambil mengirim materi atau juga daftar hadir tadi ya Bapak Ibu. Saya berharap bahwa kita tidak lagi merasa